Oke, kita share satu firman Tuhan di 1 Petrus. Ya, jelas Pak, PPT-nya. Yes. Oke, ya. Saya bacakan Pak Bagus. Ya. Ya. 1 Petrus 3, 9-10. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya, teman-teman. Malam hari ini kita membaca satu ayat itu tadi ya. Jadi kita tahu bahwa belakangan ini marak ya, orang-orang yang dulu jadi anak Tuhan terus berpindah dan mereka menjelek-jelekan agamanya yang lama. Dan terakhir ada yang viral itu yang menempelkan Alkitab di pantat itu ya. Jadi apa yang saya mau sampaikan ini, saya mengajak bahwa kita semua sebagai orang yang percaya pada Tuhan, seperti firman yang tadi kita baca, kita dipanggil itu yang utama adalah untuk memberkati, bukan untuk membalas, bukan untuk misalnya demo berjilid-jilid, tidak perlu gitu ya. Jadi kita serahkan aja apa yang mereka tabur nanti akan mereka tuai. Dan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam masa pelayanannya itu, dia dihina, dicaci maki, direndahkan, dilecehkan, bahkan yang terakhir sampai digebuki sedemikian rupa, disiksa, akhirnya disalib di atas kayu salib. Apakah pertanyaannya, apakah Tuhan tidak bisa membalas ketika dia disakiti, dilecehkan, dihina? Tetapi kita tahu semua bahwa fokusnya Tuhan Yesus adalah salib. Karena itu adalah peperangan yang utamanya itu, faktor utamanya di situ. Nah, saya ingin mengajak teman-teman supaya kita tidak terprovokasi oleh hal-hal itu dan jangan dipikirkan lagi. Ya cukup tahu aja. Fokus kita tetap melihat ke depan kepada salib itu, seperti apa yang sudah dicontohkan diteladani oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tanpa salib itu kita tidak akan bisa mencapai kemenangan apapun di dalam dunia ini. Demikian aja ya. Jadi saya tidak mau berlama-lama. Saya cuman mengingatkan aja, fokus saja kita kepada Tuhan. Tentang salib itulah yang akan memberikan kita kemenangan dan kita bisa dipanggil sesuai dengan firman yang kita baca tadi, menjadi berkat bagi orang lain. Kita terus saja maju, kita terus saja fokus pada Tuhan, tetap setia di jalan yang telah Tuhan berikan, dan kita sediakan waktu setiap hari untuk terus bisa memuji dan menyembah Dia yang sudah memberi teladan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas malam hari ini. Biarlah malam hari ini kami diingatkan lagi oleh firman-Mu bahwa kami dipanggil untuk menjadi berkat. Dan kami boleh terus
maju ke depan, memandang tentang salib itu. Tanpa salib, hidup kami akan berakhir dengan menyedihkan, ya Tuhan. Biarlah jiwa kami selalu rindu untuk memuji dan menyembah-Mu sebagai Allah yang hidup, Allah yang berkenan atas hidup kami ini, Tuhan. Dan biarlah kami dalam menjalani
Hati kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan pendamai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Hati kehadiran-Mu Tuhan. Jalan tak terselai,
Engkau pergumulkan, apapun yang Engkau harapkan Tuhan lakukan, apapun yang Engkau inginkan Tuhan lakukan. Menyembah Dia saat ini, doakan, berdoalah, Dia akan mendengar lebih dari yang apa kita pernah doakan, dan Dia menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Mari, bila tidak ada yang mempunyai pergumulan, tidak ada yang mau didoakan, silakan ucapkan syukur atas kebaikannya. Dia maha mengerti, Dia maha mendengar.
selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita sembah, kita angkat kedua tangan kita. Mulia, mulia bagi anak domba. Oh, mulia, mulia bagi anak domba. Jagat kau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya, atas semua yang di bumi. Terima kasih ya Tuhan atas selamat malam hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan aliran-aliran Roh Kudus Tuhan dalam hidup kami, Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, kehadiran-Mu Tuhan tinggal tetap di dalam hidup kami, untuk memimpin kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus dan dalam kuasa Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Serahkan ke Edi. Ya, terima kasih bagus Bu Feli, Opri. Ya, untuk Bapak Ibu ada sukacita malam hari ini. Ya, amin. Ya, Amin. mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menceritakan lah, menyaksikan pengalamannya worship malam hari ini. Mari silakan. Ada yang mendapat sesuatu. Bukan? Boleh nggak apa-apa. Ya, mari bukan. Sungguh luar biasa ya kalau kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, karena setiap kita pasti Tuhan berikan jalan pertolongan kalau kita tetap melekat dan tetap kita itu terus bergaul karib dengan Tuhan, tidak ada jalan yang buntu. Saya mau menyaksikan sebetulnya banyak sekali pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan, karena perbuatannya yang sungguh ajaib buat setiap anak-anaknya, terutama saya sendiri yang sudah mendapatkan pertolongan yang luar biasa, yang tak pernah saya pikirkan itu. Terheran-heran Tuhan telah memberikan jalan terang dan jalan keluar. Saya mau memberikan kesaksian singkat. Sewaktu saya pandemi, itu saya 2 kali kena COVID sekeluarga. Tahun 2020 saya kena 7 orang, dan tahun 2021 saya juga kena semuanya. Tapi saya percaya kalau saya saat ini ada di wadah Ladies of the Fellowship di Yogyakarta ini, saya sungguh-sungguh luar biasa dan bersyukur, karena ini wadah yang benar-benar saya rasakan menjadikan berkat buat saya, karena di sekeliling saya ini ada ibu-ibu yang benar-benar takut sama Tuhan. Dan terutama dulu mendiang suami saya yang rajin dari mulai FGP MFI dari Wonosobo, di tahun sekian bersama Pak Polim, mungkin juga Pak Timot
Pak Titus, Pak Hartono sudah kenal juga, sering berkunjung ke Wonosobo. Akhirnya suami saya 2013 dipanggil Tuhan, dan saya terus sampai detik hari ini masih tetap setia untuk ada di dalam wadah Ladies of the Fellowship sebagai seorang istri yang terus waktu itu mengikuti juga di suami saya di FGB. Maka saya saat ini hati saya terinspirasi karena sungguh-sungguh pertolongan Tuhan yang sungguh dahsyat. Waktu itu saya ada kejadian-kejadian yang saat benar-benar saya tidak mampu ya. Sewaktu saya ada sakit COVID itu, saya mendapatkan pertolongan. Waktu itu dari Bu Lili Setiawan menyampaikan kepada Pak Beni, terus Bu Intoro, Pak Beni itu terus bergerak. Saya diminta surat untuk waktu itu pakai apa ya, untuk ininya ya, waktu untuk periksanya itu, tesnya itu kayaknya PCR pakai yang atau bayarnya ada. Mas PCR ya. PCR atau yang Ya itu PCR, pakai antigen? PCR. Nah, PCR ya. jadi gini, sewaktu saya tuh kan laporan ke kelurahan, RT nyambung kelurahan, terus saya ditangani oleh puskesmas. PCR itu yang anak saya kerja di bank dikasih dari bank gratis. Terus saya juga semua satu rumah PCR-nya dari puskesmas itu saya semua gratis. Jadi puji Tuhan banget semuanya ada buktinya dan semuanya positif. Akhirnya sama Pak Beni dikirim ke Jakarta dengan segera, dengan cepatnya dari Jakarta full gospel 2 hari obat-obatan apa tuh yang waktu itu mahal-mahal sekali ya, waktu itu kan obat kan melonjak tinggi sekali ya sewaktu orang pada COVID, itu saya diberikan gratis buat semua 7 jiwa. Dan itu pun tidak sedikit, obat-obatan itu saya puji Tuhan saya rutin pakai sampai habis. Vitamin-vitamin ada dan juga obat yang ini, yang apa namanya tuh, yang kayak antibiotik itu apa namanya tuh, virus untuk virus ya, itu Fluvir yang ya. mahal sekali. Ya. Fluvir sama pokoknya ada 4 Iya, mahal waktu itu. macam obatnya itu. Mm-mm. Ya mahal-mahal banget ya. Itu yang sungguh saya katakan Tuhan sangat baik, Tuhan sungguh hidup. Karena sewaktu itu saya mau beli obat itu kan ya posisinya saya juga posisi semua di rumah tidak berani keluar karena tetangga sudah tahu semua dan kita harus hati-hati juga jangan sampai nanti tetangga membicarakan yang jelek, wah kena COVID kok keluar-keluar. Nah, akhirnya saya itu ada tindakan-tindakan dari teman-teman LOF dan juga Full Gospel yang luar biasa sehingga saya merasakan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya sebetulnya suruh di rumah itu ada 14 hari enggak boleh keluar-keluar, tapi saya dikasih dari puskesmas, akhirnya saya minta Pak, saya minta sebulan saja, saya harus benar-benar sehat semuanya supaya saya pun merasakan benar-benar tidak sampai menularkan penyakit ini kepada tetangga-tetangga saya. Itu yang saya katakan ya, bahwa Tuhan itu bisa menolong dengan cara Tuhan yang sungguh heran untuk anak-anaknya yang benar-benar berseru menjerit, rasanya tidak mampu waktu itu ya. Tapi saya rasakan itu begitu heran dan terheran-heran luar biasa. Akhirnya saya mendapatkan kesembuhan semuanya. Itu tahun yang pertama. Terus tahun yang COVID yang terakhir, yang apa itu, yang mungkin yang pertama yang Delta, yang kedua ini kan agak tidak terlalu berat. Saya kena lagi dari pertama sekeluarga anak saya, akhirnya saya satu rumah kena semuanya. Cuman itu enggak terlalu berat. Tuhan tolong juga saya dari Kimia Farma itu, kita laporan lagi dari Kimia Farma ada pengiriman obat. Kalau yang kedua memang saya kan apa ya enggak yang ini dari Full Gospel, tapi dari teman-teman ini untuk bisa menolong saya mengirimkan burung gagak itu dikirimkan
Roh Kudus menggerakkan semua makanan-makanan di rumah, saya tidak pernah kekurangan. Saya selalu tiap hari ada aja dicantelin di gerbang depan, makanan, buah-buahan, apa yang saya perlukan buat cucu saya, anak-anak saya, menantu saya, semuanya ada di rumah, dan di rumah pun tidak bisa beli apa-apa karena ada cuma paling telur tinggal sisa 4 biji dan mungkin beras tinggal berapa. Tapi Tuhan luar biasa mengirimkan apa yang sesuai kebutuhan di rumah tangga saya ini dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Itulah saya mungkin menyaksikan tidak terlalu panjang karena kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga sampai detik hari ini saya masih bisa dipelihara, masih bisa memuliakan nama Tuhan, dan saya harus lebih semangat. Setiap saya, tadi Bu Lili bilang, bukan karena saya itu ada besan, saya harus menjamu. Apakah bukan bisa hadir mungkin kalau ada kesaksian, kalau mungkin ada doa, boleh bukan hadir. Oh, nggak apa-apa. Kalau saya ini jam 9 udah selesai, nggak apa-apa, saya tak yang hadir. Puji Tuhan sekali ya. Jadi saya itu sekarang bertambah semangat karena ada orang-orang di sekeliling saya yang selalu menyemangati saya. Dan saya pun bersyukur, saya sering sekali ada kegiatan apa, saya mesti ya ikut apa ke daftar gitu. Itu semua suatu anugerah Tuhan ya. Saya di sini tuh enggak siapa-siapa, tapi saya itu di sini ya cuman semua harus belajar dan belajar untuk Belajar menjadi melayani Tuhan orang ya. yang lebih dipakai Tuhan. Saya itu ya Amin. bukan yang apa ya, yang pemimpin, yang apa, tapi saya itu dijawil itu loh. Yuk bukan ikut, puji Tuhan, ya udah apa-apa, nek memang saya bisa, saya pasti ikut karena saya terinspirasi bahwa pertolongan Tuhan buat hidup saya itu sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan hebat, Tuhan yang hidup, yang menolong Amin. saya dan anak saya, cucu saya, menantu saya, semuanya sampai detik ini diberikan keselamatan. Itulah saya saat ini harus lebih lagi untuk bisa melayani dan bisa menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, walaupun saya sederhana, tapi Tuhan itu sungguh menjamah saya. Terima kasih sekali. Mungkin kesaksian saya, Iya. sebetulnya kesaksian saya itu banyak yang lebih dahsyat, tapi nggak apa-apa. Ini udah Dicicil ya bukan malam, ya? nanti ada waktu yang lain Iya. saya mungkin bisa ikut lagi ya Pak Ibu. Dicicil aja, Dicicil ya, dicicil. yang nanti lain waktu ya. Kalau semuanya mungkin ya senang banget ya menyaksikan satu hari. Nggak apa-apa Amin. nanti kalau pas saya juga kalau Sabtu kan ikut doa, apa itu, doa Iya. doa pagi merpati itu Pak Johan bersama Pak Johan apa itu, ya kadang saya juga ada saksi-saksi dikit-dikit itu. Yang Ya paling tapi ini mungkin Heeh, kesaksian saya menjadikan. jadi berkat lah Iya ya. Pak Edo, Bukan, mungkin apa, ya ada amin dari jadi berkat aja. pujian malam hari ini ada lirik atau judul yang mengena enggak? Yang di poin mana tadi? Atau semua Ada menikmati ini? tadi itu. Ya. Oh, jiwaku merindukanmu, ya. Jiwaku Oh, merindukanmu, makanya ya langsung Allah iya, yang hidup. Ya, itu. langsung ingat kesaksiannya Jiwaku itu ya. Allah hidup ya. haus padamu. Ya, luar biasa. Ya Allah Iya, yang hidup. Itu saya amin. terinspirasi pujian tadi dari Pak Bagus, itu luar biasa. Wah, puji Penyertaan Tuhan. Tuhan sempurna dan rancangan Tuhan penuh dengan kedamaian, aman dan sejahtera. Amin. Ya, thank you bukan sharingnya, kesaksiannya. Oke, Ya, amin. Terima kasih. ya, yang teman-teman yang lain mungkin eh Pak Juari ya. Ayo Pak Juari senior ini ada dapatkan apa ini? Pujian penyembahan malam hari ini. Pak Jumari, ya Pak Jumari, sorry. Iya, baik. Terima kasih Ya, mari Pak. dari pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Saya memikirkan akan karya Allah, rancangan Allah yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi
rancangan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Dia yang memilih kita, dia yang menentukan kita sejak semula untuk menjadi anak-anaknya, dia yang memelihara kita, bahkan sampai pada akhirnya saya percaya Tuhan yang akan memimpin kita di dalam kemuliaan. Jadi apa yang Tuhan kerjakan bagi kita itu melampaui dari apa yang bisa kita pikirkan atau kita doakan. Jadi saya di dalam pujian dan penyembahan ini melihat atau memandang Tuhan sebagai satu pribadi yang sungguh luar biasa. Dia yang layak dipuji, layak ditinggikan, karena dia telah memberikan segala berkat-Nya bagi kita. Ya, baik berkat-berkat rohani, maupun juga pemeliharaan secara jasmani. Saya sendiri di Kalimantan ini, pada awalnya saya merasa bahwa saya itu sudah lama tidak fokus di dalam melayani di gereja. Jadi saya lebih banyak di lapangan seperti itu. Jadi ketika ada peluang pelayanan ke Kalimantan ini, saya merasa saya ini sudah telat lah begitu. Saya hanya mendukung Ani saja supaya dia yang melayani. Saya mendukung dari belakang seperti itu. Tetapi puji Tuhan, di Kalimantan ini Tuhan membuka jalan supaya kami bersama-sama bisa belajar melayani Tuhan. Jadi kami melayani di gereja GKII, sebuah gereja di Kabupaten Kutai Barat. Jadi anggota di sini kira-kira 400 atau 450-an jiwa. Sementara itu saya juga melayani di sebuah pos PI. Banyak tantangan yang kami hadapi di pelayanan ini, tetapi kami merasa bahwa Tuhan Allah yang memberikan kekuatan, Tuhan Allah yang memberikan pertolongan. Sehingga kesulitan, tantangan yang kami hadapi itu bisa kami atasi. Jadi hubungan-hubungan yang kadang keras dengan jemaat itu bisa pulih kembali, bisa baik kembali seperti itu ya, karena yang namanya melayani jemaat itu berbagai macam karakter kita mendapati. Jadi disitulah kami masih merasa harus belajar karena istilahnya kami ini adalah murid Kristus. Jadi itulah sebabnya kami bersama-sama dengan istri saling mendukung di dalam pelayanan ini. Meskipun berbagai tantangan itu ada, tetapi puji Tuhan, kami bisa menjalani berdua. Jadi demikian juga berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan itu juga puji Tuhan. Kami boleh menikmati ketika kami di Kutai Barat ini, meskipun kami ini adalah pelayan Tuhan, tetapi banyak kesempatan di mana kami bisa menggunakan waktu kami untuk beraktivitas, ada berkebun. Itu dulu hanya sebuah bayangan, saya bisa berkebun. Tetapi di sini Tuhan memberikan lahan sehingga kita bisa sedikit menanam lah, seperti itu. Ada bercocok tanam sedikit. Ya. Tuhan memberikan berkat yang tidak terduga. Tadi ada orang yang datang membutuhkan perlu uang seperti itu, pas kami ada. Ya biasanya kami juga pas-pasan tidak ada. Jadi bisa membeli lahan itu, sehingga harapan kami itu bisa kami tanemin untuk tanam buah-buahan atau ya, karena di sini sebagai pelayan atau hamba Tuhan itu
Memang tidak ada istilahnya pensiun seperti PNS atau apa seperti itu. Jadi memang semuanya harus dipikirkan ya, karena kita ini manusia yang membutuhkan kebutuhan hidup sehari-hari juga. Jadi harapan dan doa kami adalah supaya Tuhan senantiasa memakai kami untuk melayani Dia, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, menguatkan, meneguhkan iman mereka, sekaligus kami juga boleh menikmati berkat pemeliharaan Tuhan. Jadi ini sedikit sharing ya. Iya, mari. Saya itu Mari. di Jogja itu katakanlah ya, tidak pernah saya itu naik bawa kendaraan roda 4 itu tidak pernah. Ya, hanya di sini ini saya malah diberikan kesempatan tidak hanya bisa bawa kendaraan, tapi saya itu malah bisa Tuhan izinkan memasarkan kendaraan kayak gitu. Jadi ada saya ambil dari Jawa, saya jual di sini. Puji Tuhan itu ada yang beli. Jadi 2020, 2021 itu ya Tuhan berkati ada 3 yang terjual. Dan salah satunya yaitu tadi ada jadi berkat untuk membeli lahan yang ada. Itu yaitu yang nanti akan kami kelola sebenarnya. Jadi Membernya Green Garden Pak Wawang kenal? siapa Pak? Pak Wawang. Pak Wawang. Ya. Member Green Garden ya? Iya, itu jual beli mobil. Nanti bisa itu kontak-kontak kalau siapa tahu dia ada stok. Oh iya. Iya, ya. Mau lewat Edo ya boleh, nanti ngasih 5%. Iya. Nanti jadi kalau ada Nggak yang boleh kalau kecuali sama-sama. Full gospel ini. Loh ini kan bisnismen ya toh. bisnismen itu ya, memang jiwanya masih terbawa. Kita ini bisnismen kan, enggak salah kita berpikir bisnis sudah. Tapi kalau koneksi, saya rasa memang full gospel ini harus enggak boleh. Kayak Pak Bagus itu apa? Aku butuh apa, minta info apa. Nah, lihat di komen sini semua wis entek duitake aku Pak. Pak Bagus enggak Pak Sanu. Sukarela yang ngasih informasi ini. Kalau kerjaan ya harus dicuani ya Pak ya. Kalau informasi ya sama full gospel ya harus berbagi lah. Ya, seperti itulah Pak. Jadi tidak terpikirkan. Jadi bisa memasarkan itu dan itu saya punya uang waktu itu bisa untuk membeli lahan itu. Ya. Jadi orang di sini pun heran. Wah, bisa juga punya lahan ada 3,5 hektar itu, Pak. Wah, puji Tuhan, Pak. Iya. Oh, tanahnya subur enggak Pak ya sana ya? Dan kebetulan tanah di mana yang kami beli itu subur. Wah, puji Tuhan, ya. Tanahnya subur. Bukan tanah merah ya? Bukan kayaknya. Oh. Itu cocok betul untuk tanaman durian. Malah cocok buat durian? Iya. Wah, syukur, puji Tuhan. Daerah penghasil durian sebenarnya. Oke. Ya, makanya saya rencana itu mau tanam durian di sana itu. Ya. Wah, 5 tahun lagi itu panen ya, Pak? Wah, kalau bisa kan. Ya. Harapannya kayak gitu. Harga tanah di sana Pak. Gimana, Pak? Tanah di situ berapa? Tanah, Pak? Iya. Wah, macam-macam lah, Pak. Kalau yang kebun itu yang dibeli itu berapa? Oh, itu kemurahan Tuhan. Murah betul, 12 juta, Pak. 12 juta itu per berapa? Itu semua itu. 3,5 hektar. Semua. Hah? 3,5 hektar. Iya. Hah? 12 juta. Beneran itu, Pak? Wih, kemurahan Tuhan bener ini ya. Harusnya pasaran enggak segitu ya, Pak ya? Enggak. Wah, puji Tuhan. Enggak, Pak. Sebenarnya itu 1 hektar itu bisa
lokasi sana itu 15-an juta Wih, 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 wih. bisa. Jadi tidak tahulah karena ya semua orang bilang itu anugerah Tuhan karena tidak ada ya. Amin, Pak, amin. ya. Lu mau invest di sana apa? Nah, kalau mau invest di ini di dekat IKN nanti ada teman saya pendeta, dia itu biasa jual kapling kayak gitu, Pak. Oh, mahal udah paling digoreng ya Pak ya. Banjarmasin ya deket ya. Antara Samarinda Banjarmasin. Aduh, ini bukan ini di daerah ini apa? SDT Tenggarong. Tenggarong. Daerah Oh, Tenggarong. Tenggarong tahu, Pak? Kalimantan Timur. Ini iya, baru ini kan baru. ada jemaat dia mau jual tanah itu untuk mendukung gereja, untuk membangun gereja. Dia hanya butuh 600 juta saja. Jadi selebihnya untuk membangun gereja. Jadi ada teman saya itu yang biasa ngatur itu, jadi akan mengkaplingkan itu sepertinya. Kayak gitu, Pak. Wah, Pak Artono mungkin kalau mau invest ini bisa nih Pak. Harganya ya masih murah saya rasa dibandingkan dengan di Jogja, bah tidak dapat apa-apa uang kita di sini di Jogja itu. Kalau di sini, bah, puji Tuhan masih murah. Nanti ke depannya kalau udah IKN nggak tahu. Seperti itu, Pak. Ya, thank you Pak Jumari. Kesaksiannya, apa ya, pelayanannya juga tak rasa ini tidak jauh-jauh dari Yohanes Pembaptis ini ya. Jauh-jauh dari dari Jogja yang rame pindah ke Kalimantan ini, wah luar biasa ini. Kalau seperti anu kan di Padang Gurun ya, harusnya bisa pelayanan di Yerusalem. Ya, semangat terus Pak Jumari. Yo. Eh, yang lain mungkin ada yang mau sharing, dapat apa? Mas Bro Pak Kuartanto. Wah, telat ini gabungnya. Baru pulang tak Pak? Iya Pak, baru pulang sebentar Pak. Waduh. Lewat dulu ya Pak, Iya. barusan masuk. Yo, Jangan thank you. lupa mandi loh. Siap. Pak Yong, dapat apa Pak Yong? Ya Pak Edo, Ya, Pak Yong mendapatkan sesuatu apa ini yang bisa dibagikan ya, ini? saya tuh nggak bisa ngomong nih secara nggak bisa, cuma saya tuh bisa eh, apa ya, merasakan kebaikan Tuhan, jadi eh, merasakan apa namanya, merasakan kebaikan Tuhan, sungguh luar biasa bagi kami, Jadi bagi menikmati saya, terus ya bagi Pak saya. Yong ya? Ya, saya tadi dalam lagu ke apa ya, ke satu kedua itu langsung udah lagu ketiga ke sananya sudah tidak tahu ya. Tapi yang saya dapatkan ya hanya kebaikan Tuhan itu sungguh apa ya, sungguh luar biasa bagi kami. Tinggal kami sendiri itu bagaimana terhadap apa namanya, kebaikan Tuhan yang demikian itu. Asal kita itu mau apa namanya, hidup bersama dengan Tuhan, kita pasti Tuhan tidak akan meninggalkan kita, mengecewakan kita. Itu aja yang saya percaya itu Pak Edo. Ya, amin Pak Yong. Thank you Pak Yong. Ya ini sebelum Ya sama-sama. Rasane piye, Bro? Rasane iki Waduh, piye? ini hari sungguh, kalau saya ini hari itu nggak tahu ya, saya merasakan sungguh sekali, baik sekali.
pokoknya langsung nggak tahu itu so plong banget gitu di hati itu plong banget gitu loh. Ya, Hmm. puji Tuhan. Ya ini hari gitu. Jadi ini persiapannya sungguh matang banget ini. Cuma itu rasanya itu, dan saya tadi kan saya bilang yang pertama dan yang kedua itu saya sungguh, pertama itu aja saya sudah sungguh-sungguh saya merasakan kebaikan Tuhan, sudah merasakan apa ya, merasakan kita itu kayak waduh Tuhan tuh begitu baik pada kita gitu loh. Terus kita tuh harus bagaimana, kan bingung saya tuh. Kita cuma berdoa sama Tuhan atas kebaikan Tuhan itu. Jadi lagu puji-pujian pertama dan kedua, setelah itu saya sudah tidak tahu pujian yang sampai akhir tadi. Nah, itu itu Pak Bagus yang Ya. saya rasakan. Sempat Tapi ini minta sungguh, sesuatu enggak sama oh Tuhan? iya, justru pada waktu saya minta sesuatu itu tadi, Pak Bagus ngomong tadi, saya sebetulnya sudah minta Pak Bagus ngomong tadi. Jadi kok pas gitu loh Pak Bagus. Pas banget. Hmm. Mari kita minta. Padahal pada waktu saya minta sesuatu itu Pak Bagus ngomong kalau ayo kita ada yang kita tadi loh Pak, yang apa minta sesuatu pada Tuhan, mari. Nah itu di situ, iso pas banget itu di situ itu. Kok adalah pas lagu itu gitu loh Pak, Oh pas ya, lagu puji-pujian itu. Itu ketiga. ketiga, iya Ya, puji-pujian ketiga mungkin ya. ya, Ya itu, terus setelah itu saya sudah tidak tahu ketiga itu. ya. Dari situ saya sudah tidak tahu ke lagu terakhir, sudah mungkin saya tidak begitu. Ya itu aja Pak Bagus. Ya ini kan sebenarnya ada 5 lagu yang disiapkan, tapi lagu ketiga itu terus saya tuh merasa bahwa Tuhan itu mau disembah terus gitu. Jadi lagu 45 itu suruh mengabaikan. Jadi ya udah saya manut aja, tak ikuti aja, diikuti aja aliran-alirannya Roh Kudus itu diikuti aja gitu. Jadi saya nggak ngerti Edo tadi bingung nggak gitu kok bagus yang nyanyi kok CJ gitu. Iya, Pak. Sampai nyari-nyari dulu ngisi lagi. Telat sampai. Ya sorry, jadi kayak gitu tuh kadang-kadang ada sesuatu yang berubah gitu. Saya sama Pak Hartono kadang-kadang kurang sehari gitu ada satu lagu berubah atau susunannya yang 3-4 berubah apa, enggak berubah lagunya tapi berubah susunannya. Ya ini hari ini malah 2 lagu suruh nggak usah dinyanyiin gitu. Jadi ya itulah. Jadi saya cuma ikut aja. Jadi kalau Edo sama Pak Hartono jadi apa host ya nggak usah bingung, nggak usah sibuk ngetik-ngetik, udah ikutin aja, ikutin aja. Jadi itu malah lebih enak gitu. Kayak koyong itu sudah betul itu. Jadi udah nggak usah sibuk bagaimana, nggak tahu lagunya sudah ngikutin aja gitu. Ya Saya seperti juga gitu tadi. Tadi saya ikuti terus itu tadi. ya Lagunya saya tidak tahu, cuma rasanya itu kok di situ itu tidak tahu ada ya rasanya kok kita harus anu gitu loh Pak. Harus doa seperti itu gitu. ya di Minta lagu ketiga sesuatu. tadi kan bicara Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan dan Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Ya, jadi ketika itu ya terus Tuhan suruh terus ya sudah si lagu 45-nya diabaikan gitu. Kita terus suruh nyembah terus ya makin lama makin tinggi saya rasakan itu naik gitu. Ya, benar itu. Ya. Ya, artinya ya kita sama-sama belajar, artinya berusaha untuk peka gitu ya, merasakan persinggungan itu dengan Roh Allah itu ya. Jadi, nah kalau apa dalam itu tuh kita ada pergumulan apa, ya kita serahkan itu sama Tuhan, minta satu peneguhan atau minta jawaban atau minta apa terserah gitu. Ketika kita dijamah sama Tuhan,
Ya itulah kesempatan kita untuk bicara face to face itu. Gitu. Menurut saya itu. Terima kasih Ko Yong, terus maju terus. Terima kasih Pak Bagus. Thank you Pak Yong. Terima kasih semuanya ya. Ya, ya ini sebelum loh Pak Rubin live ya. Oh, tadi mau dipanggil. Ya, masih ada Pak Johan nanti. Sebelum yang lain ini izinkan hostnya ini mau sharing dikit ya. Ya, aku pribadi tadi lagu pertama itu langsung keinget sama penyanyinya itu. Apa penciptanya? Jonathan Prawira. Sampai tak browsing dikit baru nanti balik ikut nyanyi lagi. Dulu pernah dilawat juga lagu itu. Ya apa ya, memang sing tak renungno memang apa ya, jalan Tuhan ini tidak bisa kita selami kadang. Itu mungkin sama juga sama firman Tuhan yang dibawain Pak Bagus tentang apa tadi itu, 1 Petrus ya, Pak Bagus juga anu tadi kan bilang apa, jangan membales, kita itu harus malah memberkati, mendoakan ya orang sing mungkin jahat sama kita atau kita ada luka lah ya. Harusnya kita kalau hukum dunia, hukum negara, hukum dunia itu kan minta yang adil. Kalau adil ya mata balas mata ganti mata. Nah iso sebelum disakiti tak selentik balik, selentik duluan ya. Itu kan dulu saya gitu senangnya. Tapi sama seperti pagi ini aku pas renungan ya, itu sama Pak Bagus firman nih kurang lebih ini, tapi yang Tuhan Yesus pas itu Tuhan Yesus pas hukum Taurat itu yang apa ya, intinya kayak Tuhan Yesus itu kayak melanggar gitu loh hukum Taurat, bukan menghilangkan ya, tapi dia lebih baik ngobati orang itu, ngobati nyembuhkan orang daripada hari Sabat. Nah itu. Jadi yang paling penting kan yang Tuhan Yesus ajarkan memang hukum kasih ini wis top of the top ini ya. Mata ganti mata masih yang adil yang mana masih itu enggak tahu wis nanti hitung-hitungan masih. Tapi kalau sudah mengasihi wis enggak urusan mau kita disakiti, mau sing sana lebih atau kita merasa apa ya mungkin yo wah aku wis berbuat lebih, sing sana kok enggak ada urusan. Wis pokok kita belajar ya wis akulah. Saya belajar mengasihi lah, seperti Tuhan Yesus mengasihi lebih dulu. Apa ya, orang dunia mungkin saya sharing banyak sama teman-teman, terutama yang enggak kenal Tuhan lah ya. Itu susah nerima hukum kasih, apalagi misalnya punya orang tua, dia tidak menjalankan fungsinya. Untuk mengasihi itu enggak mungkin, wis enggak ada. Dia tidak mengasihi saya, ya saya mana mungkin mengasihi dia. Ya sebagai full gospel ya, saya cuma bisa cerita. Memang orang Kristen pun sama ya, secara kedagingan ya kita susah. Tapi kan Tuhan sudah ngajarkan, memang Tuhan ngajarkan dan ngalami sendiri, tidak cuma ngomong ya, ngalami bagaimana Tuhan mengasihi waktu dianiaya juga, terutama saya pribadi ya wis dulu gak ono masa depan kayak ya. Sekarang ya walaupun ketokan ya segitu-gitu aja, tapi apa ya, saya enggak pernah meragukan gitu kasih Tuhan. Ya itu yang saya ngalami, makanya saya wis seneng itu cerita sama temen tentang kasih Tuhan. Itu melebihi lah hukum dunia yang mata ganti mata atau kita minta keadilan, itu sudah ono wis. Dan saya percaya dan ngalami meskipun kerosone ndak adil ya, lah kok harus anu kan sama orang sing apa ya ndak baik sama kita, itu beda. Kita bales itu mungkin legoy sesaat ya tapi setelah itu pasti ada ndak enaknya. Nah tapi lek mengasihi apalagi minta bener-bener Roh Kudus sing jama, wis itu koyo utang dibayar kontan itu. Ada yang lunasi kontan, jadi sukacitae lain ya. Ya itu mungkin yang saya dapat tentang lagu pertama itu. Nah, terus yang saya dapat dari Jonathan Prawira ini, dia bisa nyiptain sampai 5.000 lagu Pak Bagus. Wah, hebat ini ya. Itu. Iya. Tapi masih menang Pak Bagus.
Dia bisa nyiptain 5.000 lagu tapi tidak bisa main alat musik Pak Bagus. Lah, Wah, Pak Bagus bisa nyanyi, bisa bisa main alat musik, ini kalah berarti dia. Ya itu aja mungkin intermezzo. ya jadi itu Jonathan Prawira mungkin jadi contoh yang baik untuk kita ya. Kita seringkali mau maju dalam pelayanan itu seringkali melihat kelemahan kita. Wah, aku raiso, aku ndak mampu gitu kan. Nah, itu kan dibuktikan sama Tuhan. Orang yang bisa menciptakan lagu, apa namanya, walaupun dia ndak bisa main alat musik. Ini kan Betul, betul. ini kan sesuatu yang langka. Biasanya orang mencipta lagu minimal dia bisa mainkan salah satu dari instrumen musik itu. Gitu. Nah, apa namanya? Saya juga mau cerita tadi yang saya jadi pengantar di depan tadi. Ada orang yang naruh Alkitab di pantat dia itu. Nah, ternyata dia punya anak perempuan yang seusia mungkin ya seusia anak saya lah, sekitar 25 atau 20 ya, sekitar itulah. Nah, dia dipaksa untuk ikut imannya ayahnya tapi dia menolak. Dan dia malah tidak marah sama papahnya, tapi dia cuma ngomong, tolong anu Pak, Papa coba belajar memahami yang benar tentang imannya Papa sekarang. Wah itu luar biasa loh orang itu. Ya, papahnya sakit, dia ya juga ikut didekati, ya kan? Ikut pasti ya juga ikut doain papahnya gitu kan. Tapi dia suruh ikut imannya papahnya dia tidak mau. Itu wah itu luar biasa. Orangnya masih muda. Ya itulah kadang-kadang apa ya namanya ya. Tuhan bisa pakai siapa saja kok untuk apa ya membuka satu tabir kebenaran yang benar gitu ya. Padahal dulu dia dikenal sebagai seorang hamba Tuhan, tapi kalau bisa sampai seperti itu ya kita ya juga tidak tahu ya. Yang dipahami itu apa benar apa enggak gitu ya. Ya wis gitu ya. Memang orang hidup kan tantangannya banyak ya. Iya, Pak. Gitu tuh. Ya, mungkin motivasi pelayanan kadang orang kan beda-beda juga. Bener-bener apa ya? Motivasi kalau motivasi ini mungkin apa ya cari tenar atau ada sing malah cari duit. Nah, itu enggak tahu. Ini kan susun, Pak. Tapi Ya, kalau kita mencari yang benar kebenaran, tak rasa tiap hari dirubah kok, Pak. Aku ingat orang tua ini berapa hari lalu juga firman Tuhan ini negur sendiri. Papaku ulang tahun 26 Desember. Mau chatting kok males ini. Orangnya gak ono kabari. Biasanya kalau nelpon tuh mesti ngerepoti kan. Wis aku mending gak usah ngucapin lah. Loh, hari itu ya firman kok hormatilah anu orang tuamu ada bla 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 bla. Walah, terus anu itu masih tak pending 1-2 hari. Ndak tahan wis tak ucapno sorry telat sempet telepon juga. Ya, tak rasa kita berusaha melekat pilarnya itu kan firman Tuhan, ujian penyembahan, wis pelayanan nih menurutku gitu. Itu wis yang paling jadi ya apa ya, enggak mungkin kita lari wis dari Tuhan, pasti ada teguran. Kalau pelayanan kan kita persekutuan kan. Persekutuan pasti nanti dengerin kesaksian temen atau ngelihat sendiri. Itu pujian penyembahan itu merasakan sendiri. Ya ya, itu makanya aku seneng belajar saya Pak Bagus lah wis ya. Pokoknya nyetir di mana itu berusaha. Apalagi aku seneng sendirian. Itu aku paling bisa agak rame itu nggak bisa fokus aku. Orangnya susah fokus. Tapi dia sendiri nyetir truk gitu wah apalagi itu wah seneng itu. Mesti ya. nyanyi ya. Kalau dulu aku sampai ngerekam lagu-lagu yang aku suka itu di ini flash disk ya. Jadi kalau Iya. naik mobil itu tak bawa nanti di setel. Tapi sekarang enggak. CD-CD-nya CD rohani dan bahkan kadang-kadang saya enggak nyetel itu sampai nyanyi dewe di dalam mobil. Nyanyi-nyanyi sendiri. Wong sing ora ngerti iki wah iki Bapak Edan boyo nang ngono kok. Waduh, uma-umi gitu ya. Padahal enggak ada yang lain gitu kan. Tapi luweh lah. Saya mau memuji Tuhan kok. Enggak ada urusan yang justru dalam hal itu saya beberapa kali juga sempat aja mau apa ya di jalan itu sampai mau crash gitu ya, diblok sama bis
itu dalam posisi saya fokus dalam itu. Jadi saya tidak pernah takut gitu kan. Jadi ya Tuhan bisa luputkan saya dari berbagai macam hal yang bisa mencelakakan gitu. Jadi banyak untungnya kalau kita di jalan itu worship gitu ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan di awal ya, sebenarnya perjalanan hidup kita itu masing-masing punya permasalahan sendiri-sendiri, tetapi intinya itu sama. Kita jalan menuju salib gitu. Sampai akhirnya kan kita ikuti jalannya Tuhan itu. Ya kan? Kalau orang Katolik ada berapa? 14 pemberhentian. Ya kan? 12, Pak. 12 lewat 14. 12 ya. 12. Ya. Nah, itulah. Kita hidup tuh ya gitu. Kalau kita mau hidup tidak pernah diproses sama Tuhan ya berarti jalan pintas itu. Makanya ada peribahasa banyak jalan menuju Roma, betul. Gitu kan? Tapi yang ada rambu-rambunya itu cuma jalan yang pernah dilalui Tuhan itu loh. Sampai ke atas, naik ke salib itu. Ya. Makanya waktu itu Roma dibakar, Petrus mau balik itu kan di Apokrifa itu kan ada ya. Jadi saya ceritakan bahwa Petrus, Roma dibakar, Petrus keluar dari kota Roma dan dalam perjalanannya berjumpa dengan Tuhan. Ya, akhirnya dia tanya sama Tuhan, mau kemana kau Tuhan gitu kan? Aku mau ke Roma gitu. Wah itu kan dibakar, ya enggak apa-apa. Aku mau menyalibkan diriku yang untuk kedua kali. Gitu. Wah di situ akhirnya Petrus pulang, balik lagi ke sana dan kita tahu bahwa dia kan akhirnya juga disalib dengan posisi kepala yang di bawah karena dia minta sendiri. Karena aku enggak layak aku disalib kayak guruku gitu. Gitu. Nah justru contoh-contoh iman seperti itu kan membuat kita kuat. Jadi itu cuman tidak hanya sekedar cerita. Kalau kita lihat semua pengikut Tuhan matinya nggak enak semua, dipenggal lah, digeraji lah, digoreng itu Yohanes itu nggak mati-mati itu, sampai digoreng ya. Jadi ya itulah. Kalau kita cuman dengerin orang sing ngata-ngatain Yesus sesat apa itu udah nggak usah didengerin lah. Itu malah ngotori pikiran kita gitu kan. Cukup tahu aja. Orang-orang mau memprovokasi kayak apa itu, biarlah. Silahkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu ya. Gitu kalau saya. Jangan malah jadi sakit hati, malah mau demo berjilid-jilid, nggak perlu itu. Gitu. Gitu aja tuh. Iya, Pak. Thank you, Pak Bagus. Ya, Pak Johan mungkin mau sharing apa, Pak Johan? Ya, makasih. Saya mohon maaf agak terlambat tadi. Ya, Ya, be strong the Lord. FGP Man. Ya, kita tahu ya kembali lagi ya bahwa Tuhan itu berkata di atas puji-pujian. Mazmur 22 ayat 4 ya. Nah, waktu Tuhan berkata di atas puji-pujian, kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, kalau kita waktu kita mulai masuk dalam hadirat Tuhan seperti malam ini, kita serius mendengarkan pujian, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Waktu kita nyanyikan puji-pujian, kita mendengarkan, bahkan kita menghayati meresapin, kita itu bisa merasakan kekuatan Tuhan. Tapi kalau kita hanya mendengar kiri masuk kanan keluar kiri sambil lalu, ya saya katakan ya nggak ada kekuatan karena apa? Hidup ini penuh perjuangan ya, penuh perjuangan, penuh pengorbanan, penuh tantangan. Nah, sewaktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, roh kita biasa-biasa, hati kita biasa-biasa, tidak ada kerinduan, tidak ada membutuhkan Tuhan. Artinya kita datang ke Tuhan, biasalah daripada aku suntuk. Dengarkan peran emosi aja lah, tidak bisa, tidak mendapatkan sesuatu. Tapi waktu kita mengalami pergumulan hidup, tantangan hidup, kita masukkan dalam acara praise and worship, kita meresapi setiap puji-pujian itu mengandung setiap bait puji-pujian itu mengandung kekuatan. Jadi orang yang mengarang lagu itu nggak waton-waton mengarang lagu, pasti ada sesuatu di sana. Nah, waktu kita ikut menyanyikan, kita menghayati, menjiwai setiap pujian itu, kita sepertinya kita masuk
ke dalam puji-pujian itu. Nah, sudah kita mengikuti puji-pujian berapa lagu, secara otomatis nih roh kita kuat, roh kita bangkit. Saya nggak tahu kalau yang lain, tapi kalau saya begitu. Power kita itu waktunya mungkin strumnya mulai lemah ya. Nah, kita mendengarkan pujian itu mulai bangkit lagi, strumnya mulai ngisi lagi gitu. Nah, powernya mulai nambah lagi. Gitu. Kalau kita selalu mengikut praise and worship, pelayanan, tidak mengalami perubahan, tidak menambah power, biasa-biasa, ikut pelayan biasa, dengan praise and worship biasa, apapun. Ini ada dipertanyakan something wrong-nya apa. Malam ini saya tadi masuknya terlambat, saya pulangnya terlambat, baru pulang ya. Pak Bagus tadi ya, yuk lali saya wis capek, ya masuk. Nah ini kan seger lagi, jadi nanti mau turun. Nah ini seger lagi ya. Setiap kalau Pak Bagus menaikkan pujian, saya tak rasa pujian itu. Setiap bait firman, setiap bait pujian itu saya tak, wah ini sangat menyentuh apa ya hati saya, ke dalam lubuk hati saya. Nah inilah. Nah, jadi kalau saya katakan ya, memang ya kalau kita mengalami kelesuan rohani ya, kelesuan jiwa, beban berat, masuklah dalam hal pujian dan penyembahan. Ya. Tuhan bertata di atas puji-pujian. Hadirat Tuhan turun. Wis pasti akan mendapatkan sesuatu. Begitu Pak Edo, terima kasih. Loh, Pak Johan, tadi Ya. poinnya yang saya dapat berarti enggak cukup cuman mendengar Pak Johan ya. Kudu merasakan ya. Oh iya, Mendengar tok enggak dapat. setiap pujian itu harus kita jiwain Pak Edo. Kalau kita hanya sampai lalu, pikiran masih kesana sini, tidak pujian itu kita tidak masuk dengarkan. Kita bayang Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita, beda, rohnya beda. Tapi sesuk ya ketemu meneh masalah, enggak dapat apa-apa. Percuma lah ikut worship 2 jam uang waktu. Tapi kalau kita ikutin benar itu loh, ikutin benar. Jadi jangan kita ikutin sambil lalu, nggak bisa, wis sia-sia aja lah. Ikutin dengan serius. Walaupun tidak melihat gambarnya, tapi kita mendengarkan setiap bait-bait pujian itu mengandung kekuatan loh. Tanya Pak Bagus itu dia pasti tahulah dia yang biasa mengirim pujian itu. Begitu aja. Ya, thank you Pak Johan. Yo, siap bro, sesuk ikut meneh. Siap Komandan. Romo Hartono. Ada bisa sharing Pak Romo Hartono? Pak Har. Wis komplit kayaknya ya. Wis komplit ya. Cukup ya. Iya. Kita wis. Pak Bagus mau nambahi atau tadi sudah ini? Persis Ya closing statement wae no, Romo iya, Hartono nih. Pak Hartono ya. Sekalian doa. Ya. Jadi tadi Pak Bagus sudah menyampaikan itu yang saya rasakan jadi dari awal sebenarnya waktu tadi saya doa itu kan ada satu poin ya bahwa kita menyembah Tuhan itu ya karena Tuhan, bukan karena kita butuh sesuatu. Nah ternyata ketika lagu pertama saja itu ya, tadi lagunya apa tuh yang pertama tadi yang disampaikan juga bukan tadi itu juga sudah menurut saya mengarah ke situ, dan kemudian itu lagu ketiga terus Pak Bagus mengambil jalur menyembah itu memang semakin meneguhkan bahwa ya worship kali ini Tuhan ingin kita betul-betul mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan, melupakan. Apalagi di dalam lagu itu kan dinyatakan tentang kuasanya yang besar, tentang perbuatannya yang ajaib, gitu ya. Tinggikan saja namamu, gitu ya. Jadi sebenarnya apapun yang menjadi kerinduan kita, Tuhan sudah tahu. Kita nggak perlu pusing, nggak perlu worry lagi ya. Kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan dan malam ini Tuhan ingin fokus kita kepada Dia, maka ya semuanya itu pasti akan Tuhan dengarkan, Tuhan akan perhatikan, tapi pada waktunya Dia. Jadi ya fokus kita kepada Dia, dan itu juga
saya merasakan bukan hanya pada waktu kita menyembah saja di malam seperti ini, tetapi juga di dalam kehidupan kita. Ya, tadi di awal mungkin tadi Bapak-bapak ada yang belum masuk, Pak Rubin mengatakan tentang deklarasi gitu. Nah, itu pernyataan iman ini ya yang dinyatakan Tuhan malam hari ini, kiranya itu bisa kita perkatakan setiap hari. Tuhan, aku percaya kok bahwa apa yang ada di dalam hidupku saat ini semua ada di dalam tangan-Mu Tuhan, dan aku tidak perlu minta-minta lagi, aku percaya saja bahwa Tuhan akan memberikan atau Tuhan akan mengabulkan tepat pada waktunya Tuhan yang tidak pernah terlambat. Ya, saya kira itu saja. Mari Bapak-bapak kita mengucap syukur, kita menutup worship kita pada malam hari ini. Bapak yang di surga, Engkau memang adalah Tuhan yang layak untuk kami percaya dengan segenap hati kami. Tidak perlu kami lagi meragukan kenapa Tuhan belum memperhatikan, kenapa Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita pada saat ini Tuhan, kenapa Tuhan tidak mengerti tentang keperluan saya. Tuhan ingin kita semua mengingat akan perbuatan Tuhan yang begitu besar, tentang karya-karya Tuhan yang besar, baik di dalam hidup kita maupun di dunia ini. Dan itu kita nyatakan dengan iman, dengan deklarasi iman kita setiap hari. Tuhan, aku adalah orang yang Kau berkati. Engkau selalu ada dalam hidupku Tuhan, Engkau sudah membuktikan dan Engkau masih akan terus membuktikannya. Beri kami kekuatan, kesabaran untuk menunggu waktu yang Tuhan pilih, karena segala sesuatu masih Tuhan kalau Engkau terus mau mengangkat kami untuk memiliki iman dan percaya yang boleh ditunjukkan, yang juga boleh diketahui oleh banyak orang bahwa kami semua memiliki Tuhan yang setia, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang punya tiga yang tidak hanya kita ucapkan ketika semua itu sudah terjadi, tetapi justru pada saat-saat di mana kami sudah menanti-nantikan Tuhan. Firman-Mu mengatakan bahwa Engkau akan dibawa terbang tinggi seperti burung Raja Wali yang berlari dan tidak menjadi letih, dan Engkau akan terus berjalan dan tidak menjadi lesu. Ada kekuatan baru Tuhan setiap saat menopang kami, berharap, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini pun Tuhan, ketika kami bentar lagi akan berpisah dan beristirahat, tangan Tuhan terus menopang kami. Diberikan kami pengharapan yang tidak pernah habis dari sekarang sampai selama-lamanya, kesetiaan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami semua mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam. Amin. Thank you Terima Pak Artono. kasih Pak Artono, terima kasih.